Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah. Hadratul muhtaramin, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya muliakan kakak tingkat saya, wa juga termasuk guru saya Al-Habib Ismail Al-Haddad, wa juga ada di sini bersama kita Ustadz Mubarak wal Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Syekh Bakar bin Salim wal Habib Alwi bin Abu Bakar bin Syekh Bakar bin Salim, dan para asatid yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya saya mohon maaf. Ini macetnya luar biasa. Ya. Perjalanan ini udah lebih dari keluar kota ini kayaknya, keluar provinsi. Biasanya perjalanan dari jam 7 ke sini paling jam 8.30 udah nyampe. Ini dari jam 7 sampai jam 10. Subhanallah. Orang rebutan. Setiap orang di jalan tadi pengen cepet-cepetan. Yang lampu merah main klakson pengen duluan. Diselip dikit, dilaingin dikit, dikedepanin dikit dia marah. Subhanallah. Peristiwa kayak gini bukan hanya akan kita alami di dunia, bahkan di akhirat akan kita alami juga. Ketika semua orang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam Al-Qur'an dikatakan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Ketika tiupan sangkakala yang pertama kali, semua orang akan wafat. Tatba'uhar radifah. Tiupan yang kedua, Bu, Pak, semua akan dibangkitkan. Ya. Semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdiri bareng-bareng di padang mahsyar. Tuh hari sangat menakutkan. Tuh hari sangat menakutkan. Sama kayak tadi, orang pengennya apa? Saya selamat, saya duluan, saya cepat nyampe. Ntar di padang mahsyar sama. Semua orang akan rebutan. Saya siapa selamat, siapa yang bisa selamat, siapa yang bisa nyampe duluan, dan siapa yang akan nyampe kepada surganya Allah. Bu, cinta nggak sama suaminya, Bu? Kayak berat banget ngomongin cintanya ini. Agak majuan, kenapa nggak kelihatan sini ya? Maju lagi jatuh, Bu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasti di antara kita mencintai istri kita, istri pun mencintai suaminya. Itu pasti. Walaupun mungkin ada yang cintain cuma dalam lisan, hatinya wallahu alam. Kenapa wallahu alam? Terkadang suami bini mati kawin lagi. Yang bini suami mati kejar warisan. Ala kulli hal, namun di dalam hatinya ada cinta. Cuma subhanallah, di akhirat kelak kecintaan ini akan berpisah. Kita sayang sama anak. Bapak-bapak luar biasa banting tulang setiap hari untuk anaknya. Kerja buat anaknya, nangis-nangisan buat anaknya. Layang emak stres ngurusin anak, apalagi zaman corona, benar gak? Udah ngurusin suami, dapur, anak lagi. Anak ngajarin sekolahnya lagi. Ngerangkup semuanya, guru juga, ibu rumah tangga juga, bini juga. Subhanallah. Itu masalah anak yang sangat kita cintai, yang bahkan terkadang kita rela ginjal kita, anggota tubuh kita, organ kita donorkan untuk anak. Biarin umur kita pendek, yang penting anak kita panjang, anak kita sukses. Itu pikiran orang tua. Tapi kelak di akhirat, Bu, anak kita bakal kabur dari kita. Yang dia pikirin, gue bisa selamat atau enggak. Sama kayak macet-macetan tadi. Yang dia pikir, gimana saya bisa selamat duluan. Anak, emak, masa bodoh. Suami, masa bodoh. Orang tua, masa bodoh. Apa kata Allah? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari di mana suami lari dari bininya, bini lari dari suaminya, anak lari dari bapaknya, bahkan ayahnya lari dari anaknya, main lari-larian. Semuanya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Yang dia pikirin, nih hari ini saya bisa selamat atau enggak?
Pak, Bu, tadi kalau misalnya saya terkena macet, paling macetnya tersebut beberapa orang, beberapa mobil, ya, nggak nyampe ribuan, nggak nyampe jutaan. Kalau ribuan dan jutaan mungkin nyampe ke sini besok. Ya, kayak orang kalau misalnya mau lebaran tuh, macet mudik itu kan luar biasa panjangnya. Tapi kelak di yaumil kiamah, macetnya untuk masuk surga itu bukan dikit, banyaknya luar biasa. Tahu dari mana? Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Zaman sekarang aja, tahun 1444 atau 2022, manusia udah banyak banget. Sampai jalanan macet mulu. Ya, banyak luar biasa. Tapi kelak di yaumil kiamat semuanya digabungin. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya ngantri. Dan semuanya yang dia pikirkan, aku bisa selamat atau enggak. Ya. Cuma Pak, Bu, ada pengecualian. Ada orang-orang yang di yaumil kiamat ketika semuanya main jorok-jorokan. Bu, gini, ibu-ibu pernah maling jarum pentul punya saudaranya. Kelak di yaumil kiamat akan dipertanggungjawabkan. Balikin jarum pentul gua. Ya, ribet nggak? Ribet, makanya izin, jangan main nyomot aja. Ya. Bapak-bapak mungkin yang kalau sendal swallow balik sendal bata. Allah, nih suami saya kagak pernah nyuruh saya sholat. Saya malah dicekokin duit mulu. Wah, saya juga bangga, lagi seneng lagi dicekokin duit. Nggak pernah diajak sholat, nggak pernah diajak ngaji. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang suami pun, yang bini pun lari dari suami. Kenapa? Takut. Karena ketika suaminya kerja, meninggalkan rumah tangga, meninggalkan anak, itu amanah kepada istrinya. Istri di rumah main drakor aja nontonnya. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak pun sama. Kelak di yaumil kiamah, kenapa kita lari dari anak kita? Takut. Bu, kita ini seringkali cuma nyekokin ke anak itu duit doang. Yang penting anak kasih mainan, kasih permen, kasih HP, yang penting dia diem. Itu yang kita pikir, naam, diem di dunia. Di akhirat tuh mulutnya nyerocos. Ya Allah, nih bapak saya nggak pernah ngajarin sholat. Ya Allah, nih bapak saya nggak pernah ngajarin Al-Quran. Dituntut, Pak. Dituntut, Bu. Nggak selamat. Susah malah hidup kita. Bahkan ada orang tua nih, udah masukin kakinya ke surga. Udah masuk. Anaknya teriak, ya Rob, jangan masukin orang tua saya ke surga. Saya masuk neraka gara-gara orang tua saya nggak pernah ngajarin sholat. Kena bapak emaknya. Terkadang kita mikir gini, wah saya yang penting sholat 5 waktu. Bapak-bapak nih misalnya nih, sholat subuh ke masjid 5 waktu, Masya Allah. Sebelum azan udah ke masjid. Emak-emaknya juga, ibu-ibunya juga datang ke masjid. Anaknya tidur di rumah, kagak dibangunin, kagak diajarin sholat, kagak diingatin, ayo dekat Allah Subhanahu wa taala. Kelak di yaumil kiamah akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ribet makanya. Nah, biar kagak ribet, tanamkan di dalam diri anak-anak kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya anak, tapi setiap dari kita, mau bapak-bapak, mau emak-emak, mau kakek-kakek, mau nenek-nenek, semuanya di dalam hatinya ada takwa kepada Allah, dunia selamat tentram. Dengan catatan, takwa ada di dalam diri kita. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an telah dikatakan, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Semua persaudaraan, pertemanan, kekeluargaan di hari kiamat akan menjadi musuh. Menjadi musuh. Kecuali siapa? Kecuali ini illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dicari, bapak gua mana ya? Wah ini nih, ya Allah nih bapak saya nih, selamatin ya Allah. Dia yang ngajarin saya Quran, dia yang ngajarin saya sholat. Dicari. Dalam hatinya ada takwa. Makanya dikatakan di dalam kitab Ibn Ruslan, Safwatul Zubat, awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilah bistiqani. Pertama kali yang harus kita tanamkan ke dalam hati seorang anak ketika dia lahir, Bu, bukan yang ditanamin mama, papa, atau lagu Upin Ipin, lagu Doraemon, atau dibuatin TikTok, bukan. Yang pertama kali yang harus kita kenalkan dan kita dengarkan adalah nama Allah. Makanya anak baru lahir diapain? Diazanin. Apa yang pertama didengar? Allahu Akbar, nama Allah.
Biar di dalam hati tertera dan terukir nama Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama. Bu, kalau dari kecil nih anak udah ada nama Allah, tertanam takwa, gak bakal ada yang namanya remaja meresahkan. Gak ada lagi remaja narkobaan, remaja ngumpul di semak-semak, gak ada lagi remaja minum-minuman keras, gak ada lagi remaja judi online. Tahu kenapa? Dalam hatinya ada takwa. Gambaran mudahnya gini. Mungkin semua dari kita hafal ayat daripada kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kami wajibkan puasa kepada kalian sebagaimana telah kami wajibkan kepada umat sebelum kami. Saya nggak mau ngebahas puasanya, kita masih bulan Maulid. Tapi apa kata Allah? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pak, Bu, kita di kamar. Bapak-bapak nih, rokok di kantong, korek ada di kantong. Emaknya lagi kajian ke masjid, kopi baru beli. Kenapa kita nggak seduh aja? Kenapa kita nggak kelihatan orang? Di kamar hidupin rokok, ngerokok. Bawa minum, minum. Kenapa nggak kita lakukan? Takut. Tahu kenapa takutnya? Allah ngelihat. Naam, kagak ada yang lihat dari kalangan manusia, tapi puasa saya batal. Kan nggak ada yang tahu, Allah tahu. Ini takwa. La'allakum tattaqun. Ibu-ibu atau anak-anak, kenapa kalau puasa takut? Wah, mau nyobain sambal takut, nyobain jeruk takut, nyobain ini. La'allakum tattaqun. Bayangin kalau takwa ini bersemayam di dalam setiap hati semua manusia. Nggak ada lagi orang korupsi. Kenapa? Setiap kali mau korupsi, dia ngeliat, ya Allah, Allah ngeliat saya. Gak berani. Hatta kagak ada yang lihat sama sekali. Hatta cuma circle-nya, temannya doang, gak ada yang berani. Mau maling motor, kagak ada yang ngeliat. Tapi dia ngerasa ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang ditanamkan oleh para ulama terdahulu kepada anak-anaknya. Di antara yang kita lihat siapa? Sahal At-Tustari. Hidup sama pamannya. Ketika hidup sama pamannya, dibesarkan, ditumbuhkan bersama pamannya. Dari umur 5 tahun, pengen ngikut. Pamannya ibadah mulu, Pak. Bu, pamannya ini bangun malam tahajud. Bangun malam lagi, bangun malam lagi. Dilihatin, ngapain nih? Ibadah. Seorang anak, Pak, Bu, paling cepat niru. Fotokopi paling cepat, paling bagus, paling detail, itu anak. Bapak ngomong A, anak ngomong A. Ibu joget-joget TikTok, anak ngikut-ngikut joget juga, Bu. Anak itu fotokopi paling cepat. Tapi kalau bapaknya ibadah, bapaknya zikir, bapaknya ke masjid, anak bakal ngikut. Pak, ngikut dong ke majelis. Bapak ke majelis mulu, ini kagak. Bapak mau kemana? Warkop. Pengen ngikut, Pak. Akhirnya yang dia tahu warkop, bukan masjid. Karena apa? Gak pernah ditanamkan dan tidak pernah dicontohkan kepada anak. Tapi kalau udah ditanamkan dan dicontohkan, bakal ngikut. Sahal bin Abdullah At-Tustari ngikut pamannya. Pamannya setiap malam sholat malam. Dia izin. Wahai pamanku, engkau ngapain? Sholat. Aku pengen ngikut. Ini malam jam 2 malam. Kata pamannya, nggak boleh, engkau masih kecil. Besok bangun lagi pengen ngikut. Besok bangun lagi pengen ngikut. Kata pamannya apa? Gini aja. Ente nggak usah ngikut, ente masih kecil. Cuma saya kasih amalan. Apa amalannya? Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu yasma'uni, Allah yubsiruni. Allah ngeliat, Allah memandang, Allah mengawasi, Allah mendengar. Dari umur 5 tahun dia tanamkan dalam hatinya hal seperti ini. Kedepannya, Pak, kedepannya, Bu, jadi ulama besar. Sampai sekarang namanya dikenal. Tahu gara-gara apa? Dari kecil dikenalkan kepada Allah. Kita kalau anak kita kenal sama Allah, anak kita kirim mau ke Bandung, mau ke Jawa Tengah, mau ke Sulawesi, mau ke luar negeri, aman. Gak ada ngerasa takut. Tahu kenapa? Di dalam hatinya ada Allah. Sebaik-baik titipan yang bisa kita titipkan kepada anak yang keluar dari daerah kita, yang keluar dari pandangan kita, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di hatinya ada Allah, aman. Hatta di tempat sebejat mungkin, Amerika misalnya, tempat yang maksiat merajalela, gak bakal terkena. Karena dasarnya apa? Ada Allah dalam hatinya, takwa. Dan inilah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Tahu, pertama kali Nabi ke kota Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Membangun masjid. Dan masjidnya tersebut dibangun dengan rasa apa? Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika masjidnya dibangun, masyarakatnya dibangun. Akha bainal muhajirin wal ansar. Dengan landasan apa dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad? Dengan takwa. Bu, subhanallah, persatuan pada satu erat banget. Eratnya luar biasa, kagak ada yang berani macam-macam. Bahkan kita lihat, ya kita ini kalau misalnya pengen mencontoh Nabi Muhammad, contoh takwanya. Contoh takwanya. Apa kata Rasulullah? Inni akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Bu, Nabi itu kekasih Allah, nggak punya dosa, paling dicintai oleh Allah, masuk surga pertama kali. Tapi Nabi ngomong apa? Aku orang yang paling takut sama Allah. Padahal dosa kagak ada. Lah kita dosa udah banyak, maksiat masih lanjut. Maksiat masih lanjut, nantang lagi. Wah, kayaknya aman-aman aja nih maksiat. Beda dengan ulama terdahulu, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi mengatakan apa? Wa atqakum lillah, aku yang paling bertakwa kepada Allah. Gimana sih takwanya Nabi? Setiap kali ingin melakukan sesuatu, yang Nabi lihat apa? Apakah ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Ini takwa, Bu, ngerasa dilihat sama Allah. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi fi kulli hal. Di dalam keadaan apapun, di tempat apapun, sampai Nabi ngomong, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Mau sendirian, mau di pasar. Udah, kalau di pasar ada takwa, kagak ada lagi KW super dibilang ori. Nggak ada. Kalau misalnya semua tempat ada takwa, aman. Dan ini yang diterapkan oleh Nabi Muhammad ke dalam dirinya dan ke dalam sahabat-sahabatnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Bu, Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad, ini udah dapat kabar gembira masuk surga. Pernah suatu hari, jadi Abu Bakar ini punya budak. Budaknya ini punya kebiasaan. Tahu kebiasaannya apa? Kalau balik dari luar, pasti bawa makanan atau minuman. Ditaruh di meja. Abu Bakar Siddiq ketika ingin minum atau makan, nanya, ini dari mana? Ini dari mana? Dan ini apa? Asal usulnya gimana? Ditanya detail. Kalau kita, enggak, yang penting makan. Yang penting mangap, yang penting viral. Oh, makanan viral nih, saya kejar biar nggak ditanya sama malaikat. Yang penting bisa buat TikTok, yang penting bisa dibuat status, masuk FYP dan semacamnya. Itu pikiran kita, beda dengan pikiran orang terdahulu. Ini makanan dari mana, halal atau enggak? Ini yang mereka lihat. Ini apa? Takwa. Ngerasa dilihat sama Allah dimanapun dia berada. Pernah suatu hari lagi panas terik luar biasa, balik ke rumah, ngelihat ada segelas susu di rumahnya. Abu Bakar karena udah haus, Bu, kita kalau haus nggak mikir lagi, benar nggak? Manusiawi. Dan Allah nggak bakal mencatat kita, membebankan kita apa yang kita lupakan, apa yang kita lakukan secara tidak sengaja atau terkadang apa khilaf. Pada saat itu Abu Bakar ngambil gelas, langsung diminum. Budaknya baru datang, kaget. Ya Maulai, wahai Tuanku, biasanya engkau kalau misal ada minuman atau makanan nanya dulu. Kok ini langsung diminum aja? Kata Abu Bakar, emang ini minuman dari mana? Susu kebetulan. Diceritakan sama budaknya. Wahai tuanku, dulu aku sebelum masuk Islam pernah ngobatin orang. Aku obati dengan mantra ruqyah jahiliyah. Sembuh. Subhanallah, kesembuhan didapetin. Ketika aku ke pasar tadi ketemu, dia ngeliat, wah ini orang yang nyembuhin saya. Dipeluk. Dia ucapkan terima kasih, saya dikasih segelas susu. Tapi orangnya bukan orang Islam, orang Yahudi. Abu Bakar ngedengar kayak gini, tuh gelas langsung ditaruh, ambil 2 jari, dicolokin mulutnya. Dicolokin berkali-kali sampai muntah-muntah. Tahu yang terakhir keluar apa? Darah. Ini budaknya ngerasa takut. Dia bilang, kafak ya mulai, cukup, jangan dilanjutin lagi. Kalau engkau lanjutkan lagi ini bakal bahaya, engkau bakal meninggal. Apa dia katakan? Demi Allah, seandainya saya harus mengeluarkan 1 tetes dari susu tersebut, walaupun nyawa saya hilang akan saya keluarkan. Kenapa? Karena nggak jelas asal usulnya. Karena nggak tahu ini minuman diridhoi oleh Allah atau tidak. Kalau kita ya comot aja. Berapa banyak mangga tetangga hilang kita ambilin? Diambilin mulut tetangga. Musim duren, apalagi musim duren. Nggak tahu di sini banyak nggak duren. Malam-malam yang ronda maling duren. Hamiha haramiha, dia satpam, dia yang maling. Duren orang dipalingin. Subhanallah, berbeda dengan orang terdahulu.
Kita lihat orang tuanya Abu Hanifah bisa memiliki anak sampai menjadi pemimpin mazhab. Tahu gara-gara apa? Waro dan takwa. Bu, gara-gara makan apel doang nggak sengaja kelaparan udah darurat. Orang kalau udah darurat babi aja halal. Apalagi apel yang bergelantungan punya orang lain. Kebetulan apelnya juga bukan di ruang lingkupnya dia, tapi udah keluar ke tengah jalan. Diambil, cuma ngerasa bersalah. Ngerasa bersalah, dia minta maaf. Gara-gara ini punya anak orang hebat. Gara-gara apa? Bapaknya ngejaga makanan yang halal. Ngejaga makanan dari hal yang syubhat. Tidak mau makan yang haram. Anaknya jadi orang hebat. Anaknya bertakwa. Ini kagak, bapak-bapak yang penting gue balik bawa duit. Bini gue cekokin duit, anak gue cekokin duit biar diem. Gak tahu emaknya, bininya juga senang. Yang penting ada duit aja udah. Ya gak mikir halal atau enggak, halal haram hantam yang penting. Ya subhanallah. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu udah malam, satu kisah lagi. Itu disebutkan masyarul hadirin. Ada satu ulama, saya lupa, mungkin yang ingat mungkin bisa diingatkan atau dikasih tahu. Ada satu orang. Dia ini punya babysitter untuk ngurusin anaknya. Untuk ngurusin anaknya. Anaknya pada saat itu diurusin, ditimang, dijaga, dirawat oleh babysitter. Babysitternya orang dulu itu budak. Kebetulan ini anak karena masih kecil, nangis-nangis sejadi-jadinya. Emaknya lagi kagak ada. Babysitternya zaman sekarang babysitter, kebetulan lagi punya anak juga. Dia ada ASI. Bu, ASI itu terbentuk dari mana? Dari nutrisi yang baik. Makanan yang baik, makanan yang bergizi. Tapi kan kita nggak tahu setiap kita makan makanan apaan, kita nggak tahu. Karena anak ini nangis, sama babysitter itu langsung disusuin aja. Bapaknya ngelihat tuh anak langsung diambil, masih bayi bu, dicolokin mulutnya sampai muntah-muntah. Dia bilang, ASI ini halal. Kenapa engkau sampai mengeluarkannya sampai anak memuntah-muntah, bahaya bisa membunuhnya. Dia bilang apa? Kalau yang masuk ke dalam perut anak ini hal yang syubhat, hal yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak saya bakal jadi bejat. Kalau gitu, wah udah di jalanan ambil tuh ada 100.000. Lihat ya, kalau misalnya 5.000 di sini diambil paling. HP diambil. Maka marilah tanamkan ke dalam diri setiap kita ketakwaan kepada Allah. Kalau udah ada takwa, aman. Keluarga aman, suami istri aman, anak kita aman. Bu, kita ini pengennya bukan berkumpul di dunia doang. Kalau di dunia doang, semua kita ini akan wafat. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan hancur, semuanya akan sirna, habis. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan mati. Kalau udah mati, belum tentu ketemu lagi. Tapi janji dari Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak bakal mengingkari janjinya. Kita akan berkumpul lagi. Dengan catatan. Apa catatannya? Kita masukkan ke dalam diri anak-anak kita, keluarga kita ketakwaan. Karena kata Allah, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persaudaraan di hari kiamat semuanya akan menjadi permusuhan. Keluarga akan saling memusuhi kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketemu lagi sama suaminya walaupun suaminya jelek. Ketemu lagi sama bininya walaupun bininya cemberut mulu. Tapi di akhirat karena cinta tersebut dan karena landasan takwa, dia bisa berkumpul lagi. Maka marilah kita tanamin takwa. Cuma bu, nanamin takwanya gimana? Bingung kan? Kalau nanamin biji mangga enak. Nanamin takwa gimana bu? Pak, gimana nanamin takwa? Ajak anak kita, keluarga kita ke masjid. Ajak anak kita, keluarga kita ke majelis taklim. Kenalin kepada Allah. Dari awal saya udah bilang, yang paling pertama yang harus kita kenalkan adalah Allah. Di pasar bisa kenal Allah? Yang ada apa? Diskon, mijon. Kagak ada Allahnya. Mau dicari kemana lagi? Mau dicari tempat lain? Nggak ada. Di petani nggak ada, di kebun nggak ada. Yang bisa kita temukan di majelis taklim, di masjid. Di situ disebutkan nama Allah. Di situ dikenalkan Allah Subhanahu wa taala dari kecil. Tips terakhir, terkadang kita Pak bingung. Ada alasan, Beb, kalau saya bawa anak saya ke masjid, anak saya ini kadang berisik. Benar nggak? Berisik. Ibu-ibu terkadang enak, dia pengen anaknya biar diajak deh. Emaknya biar di rumah bisa istirahat ambil nonton drakor. Bapak-bapaknya mumet, diajak ke masjid berisik. Tahu nggak gimana caranya?
Kalau kita tinggalkan anak ke rumah, anak nggak bakal kenal sama masjid. Bu, sekarang aja masjid udah ngurang. Sholat subuh satu sof, sholat zuhur satu sof, sholat asar satu sof. Mungkin beberapa tahun ke depan akan terjadi seperti Eropa. Rumah ibadah dijual. Tahu gara-gara apa? Penghuninya kagak ada yang berminat lagi. Ngapain tempat ibadah? Tahu gara-gara apa? Generasi selanjutnya tidak pernah dikenalkan dengan masjid. Generasi selanjutnya tidak pernah dikenalkan dengan majelis taklim. Maka dari sekarang yang punya anak, yang punya keluarga, yang punya bini, ajak keluarganya ke masjid, ajak keluarga ke majelis taklim, kenalkan kepada Allah. Jangan sampai ini Masjid Nurul Iman jadi hilang. 4 tahun lagi, 10 tahun lagi, waliyadzubillah jadi ruko nggak taunya. Kenapa? Kagak ada yang datang. Maka dari sekarang ajak anak-anak kita ketika di masjid taruh di sebelah. Kalau ditaruh di belakang ya main beb, main dakocan dia. Main petak umpet, main benteng-bentengan di belakang. Tapi kalau kita taruh di sebelah kita, dia akan takut. Dia akan duduk bareng, dia akan dengerin ceramah, dia akan sholat khusyuk dan akan tertanam di dalam jiwanya kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah daerah sini menjadi daerah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi cahaya keimanan, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan ini bukan hanya perkumpulan di dunia, tapi perkumpulan yang akan dikumpulkan kembali oleh Allah di akhirat dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jajamana hadha jaman marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.